Guys, ini ikan sebagai bahan baku untuk pembuatan kemplang ini. Bahan dasar pembuatan kemplang. Ikan ini ikan yang kecil-kecil, ikan sungai ini nanti masuk ke penggilingan, dihaluskan. Sehingga tidak ada lagi tulang dan lain sebagainya. Jadi sampahnya kalau tulang dan yang tidak bisa dihaluskan. Yang bisa kita ambil adalah daging ikan yang masuk ke bagian penggilingan yang untuk memproduksi dagingnya. Kemudian untuk tulang dan kulit-kulit ikan itu biasanya menyangkut pada penyaringan daripada penggilingan itu sendiri. Ini guys bahan bakunya, bahan dasar daripada pembuatan kemplang yaitu ikan dan tepung tapioka. Nah guys, ini industri rumahan, pengrajin pembuat kemplang, bahasa daerah sini kemplang, kalau nasionalnya kerupuk gepeng ini. Bahan bakunya adalah tepung sagu atau tepung tapioka, tepung kanji, disertai ikan yang dihaluskan. Inilah cara pembuatan kemplang bakar industri rumahan milik, sudah punya merek ini. Sudah punya merek. Mereknya Bunga Ardeva. Jadi itu ada usaha mikro. Nah, usaha mikro. Oh, ada usaha mikro ya. Nah, baik. Ini kami syuting papan namanya. Nah, usaha mikro kecil UMKM, karya bersama, nomor UMKM itu kelihatan, sangat nampak. Usaha pembuatan kemplang ikan, domisili Dusun 1, Desa Kamal, Kecamatan Pemulutan Barat, Ogan Ilir. Ini hasil yang sudah dikeringkan. Hasil yang sudah dikeringkan, pengeringannya alami melalui sinar matahari. Ini. Nah. Kemudian ini masih dalam kondisi basah, baru diangkat dari kukusan. Nah, ini masih berasap. Masih berasap. Ini yang baru datang. Masih berasap. Ini. Baik, selanjutnya akan kami ambil gambar tentang proses pengukusan kemplang ini untuk menjadi matang. Ini yang mentah, ini yang mentah. Nanti, nah ini mulai proses untuk pengukusan, diangkat, kemudian nah, ini masuk gudang ini. Di sini sudah disediakan kukusan. Nah, itu melalui proses api. Ini api masih menggunakan kayu bakar. Ya. Setelah sekian menit nanti kami tampilkan lagi proses selesai masak atau kukusannya dinyatakan matang. Nah, ini penjemuran dari yang sudah diangkat tadi. Ini dijemur melalui sinar matahari. Kebenaran saat ini suasana kemarau, jadi tidak kekurangan sinar matahari. Ini numpang wawancara dulu. Apakah proses pengeringan kemplang ini dalam suasana musim kemarau seperti ini bisa dinyatakan kering atau siap untuk dipanggang, atau kurang waktunya dalam 1 hari? Gimana ini? Dijemur
sekitaran 1 jam. 1 jam hanya. Mm-mm. Kalau kondisi panas, no, Jemur ulang. dijemur ulang. Iya, jemur ulang 1 jam. Bisa dibakar atau dipanggang. Oh, sudah bisa dipanggang. Jadi hanya 1 jam menjemur ini. Jemur ulang ya dari hari Kalau dari pertama, dari mulai diangkat dari kukusan, Yo, dijemur sekitaran jam berapa jam? mulai dari jam 6 sampai jam 12, 6 jam ya. 6 jam ya? 6 Oh. jam. Besoknya dijemur lagi sekitaran sejam. Bisa dipanggang. Oh ya, seandainya belum sempat besoknya karena atau berarti bisa dengan proses ya hari yang lain kemplangnya tidak dinyatakan rusak kalau belum kering 100% gitu. Tidak, masih bagus. Masih bagus ya. Oh, ini bukan karyawan, ini kerjasama gotong royong ini. Keluarga sendiri ya. Oh iya iya iya. Keluarga sendiri makan sendiri. Kalau boleh tahu berapa sekali ngadon ini, adonannya misalnya berapa kilogram sagu, berapa kilogram ikan ini? Kita berapa suami? Tepung tapioka 50 kilo. 50 kilo. Ya, ikannya sekitaran 30 kilo. Ikan sekitar 30. Oh, hampir adonannya satu-satu ya. Pantas terasa benar ikan ini. Nah, ini guys, cara tanpa menggunakan alat ukur tapi menggunakan perasaan, pemotongannya sama ya, sama betul. Nah, padahal tanpa alat ukur, hanya menggunakan perasaan. Nah, ini guys, sangat asik melihat cara proses pembuatan kemplang. Itu tadi dengan api yang sederhana, dimasukkan kukusan. Kita tunggu guys, berapa lama baru matang. Baik, kami masih bertanya lagi untuk tanda masak dalam kukusan atau dinyatakan matang kukusan kemplang ini, apa tanda-tandanya? Keluar asap dari panci ya. Keluar asap dari panci ya. Cara mengukus itu air ya, di bawah apa namanya ini alat ini, di bawah apa namanya tuh, Kerang, bahasa sini kerang. kerang ya, atau tatakan untuk meletakkan kemplang itu. Nah, ini banyak guys, ini berapa lapis itu tatakannya? 12 tatakan itu, 12 tingkatan daripada tatakan itu dimasukkan kukusan. Nah, ini para pengrajin cepat guys cara kerjanya, asik. Apakah ini hanya cukup untuk kebutuhan di dalam desa ini atau diproduksi keluar ini? Keluar daerah. Keluar daerah. Kemana saja ini? Ke Betung ya? Ke Betung. Pematang Panggang. Betung Kabupaten Banyuasin guys, dekat Jambi, sudah arah ke Jambi. Kemudian Pematang Panggang sudah arah ke Lampung. Hebat ini guys. Daerah Produksi. Palembang, Gandus. Untuk daerah Palembang ke Gandus ya, untuk kan ini. Talang Betutu. Talang Betutu. Alhamdulillah guys. Diekspor ke Lemabang. Iya iya iya. Ini masih sistem tradisional sekali tapi apa namanya, dalam pembuatan kemplang ini masih natural. Ini guys, banyak sekali sudah hasil dari kemplang ini dijemur dengan sinar matahari. Kalau suasana panas seperti ini 5 jam diangkat ini. Dan untuk penyimpanan supaya meyakinkan dan dinyatakan tidak rusak, supaya tidak rusak itu sampai kering 100%, kadang diulang pada hari yang lain. Yang sangat menyulitkan apabila cuaca tidak bersahabat, di mana
kesulitan mereka ini untuk menjemur kalau cuaca tidak bersahabat seperti sering hujan. Karena masih tradisional, masih menggunakan sinar matahari pengeringannya. Ini guys. Itu proses pengukusan. Mungkin sudah tidak lama lagi diangkat ini. Itu guys. Itu yang diangkat itu untuk dijemur guys. Itu sudah kering 100% itu yang diangkat tuh, atau masih karena dibutuhkan ini apa? Alat untuk penjemuran itu, jadi diangkat paksa begitu. Terus ini terus dilanjutkan ya anunya, jemurannya. Kami kira sudah kering 100%. Ini guys, penjemurannya. Ini alat penjemuran ini dari rotan. Bukan dari rotan ini, dari apa nih? Dari lidi daripada nipa ya. Kemudian ini guys, pokoknya mana ada tempat yang itu untuk penjemuran. Ini kami masih kembali untuk wawancara ini. Seandainya sudah dinyatakan kering 100%, tidak ada lagi zat air, apakah tahan ini disimpan selama 1 tahun? 4 bulan ya? Warna berubah. Berarti benar-benar tidak menggunakan bahan pengawet ini, asli guys. Tidak menggunakan bahan pengawet. Jadi dengan pengeringan 100% menggunakan sinar matahari, sudah dinyatakan kering 100%, hanya bertahan 4 bulan. Karena mereka ini alami, natural, tidak menggunakan bahan pengawet. Tadi. Nah ini guys, baru diangkat ini. Kemudian ini proses pengukusan lagi untuk yang selanjutnya. 12 lapis tatakan itu sekali ngukus. Baik guys, ini kita hitung dalam satu tatakan ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 kemplang dalam satu tatakan dikali 12 tatakan. Begitu saja guys. Cukup cari kalkulator, kalikan sendiri dalam satu kukusan. Sayang guys, kami tidak punya waktu untuk melihat mereka ini memanggang kemplang sampai dinyatakan siap untuk dimakan. Ya, guys. Ya, kita ulang lagi. Apa rasanya kemplang tadi? Gurih, enak, gurih ya. Gurih asin. Biasanya ada cabai. Dimakan dengan sambal? Enggak ada ya. Oh, biasanya disediakan sambal di sini. Ya. Oke guys, terima kasih. Ini sebagai testimoni bahwa anak ini menyatakan kemplangnya rasanya gurih, enak. Coba mana tanda hebatnya? Wah. Nah, makasih. Baik guys, supaya jelas kami ambil gambar dari atas jembatan itu rumah pengrajin industri rumahan, yaitu pengrajin kemplang ini. Kita ambil dari atas jembatan itu rumah pengrajin ini, yaitu rumah Robin Hood. Itu guys, rumah pemilik industri kemplang, industri rumahan, rumah Bapak Robin Hood. Nah, itu yang nampak. Cepat guys, ini prosesnya dari
proses pengukusan itu supaya dinyatakan matang ini hanya makan waktu 10 sampai 15 menit dengan temperatur api yang sebesar ini. Ya itu guys. Kita lihat guys, proses tanpa alat ukur, hanya menggunakan perasaan tapi pas ukurannya sama besar. Ini guys, ini berdasarkan kebiasaan. Ini dari yang diangkat dari kukusan, sudah dinyatakan matang, kemudian disusun di alat untuk penjemuran. Aku udah ajak Ibu Indah tuh tak kirim gaji lagi pajak aku ngaju punya ban. Ini sudah selesai ini pembuatan kemplang. Mereka ini tadi hanya menggunakan bahan baku 50 kg tepung tapioka dan 30 kg ikan yang sudah dihaluskan. Sudah selesai ini bagian pencetakan kemplang. Mereka tinggal sedikit ini untuk pemanggangan, hanya tinggal bisa tidak sekaligus ini? Tidak bisa. Tidak cukup untuk sekaligus. Jadi hanya itu, mungkin perlu proses kalau apinya besar 10 menit. Setelah itu dilanjutkan mengukus yang ini sebentar karena ini hanya berapa lapis? 1, 2, 3, hanya 6 ini, separuh daripada yang normalnya. Yang normalnya adalah 12 lapis, 12 tingkat tatakan untuk pemanggangan. Ini guys. Oh, masih panas ini, berasap ini. Ini guys, tindak lanjut daripada peralatan tadi, peralatan pembuatan kemplang tadi, ini sedang pembersihan, dicuci. Baskom. Nah, guys. Jadi alat-alat besar ini dicuci,